Pernah nggak sih lo kepikiran, kenapa ada orang yang di tengah kekacauan dunia, dari drama kantor, tekanan ekonomi, sampai krisis identitas, tetap bisa senyum kalem, nggak gampang stres, dan kayaknya hidupnya tuh adem-adem aja? Padahal, lo tahu sendiri, hidup dia juga nggak jauh beda dari kita. Ada kerjaan numpuk, tagihan listrik nunggu, keluarga yang kadang ribut, dan target hidup yang kayaknya makin hari makin absurd. Tapi entah kenapa, mereka ini punya aura yang beda. Tenang, stabil. Bahkan di saat kita panik, mereka justru jadi orang yang paling bisa diandalkan. Nah, dari situ gue mulai mikir, apa sih yang bikin mereka bisa sekuat itu? Dan jawaban yang gue temuin bukan dari seminar motivasi, bukan dari quotes Instagram, apalagi dari kopi saset yang katanya bikin semangat. Jawabannya ada di satu kata yang mungkin gak sering lo denger, stoikisme. Ini bukan soal teknik pernapasan biar tenang, atau metode cepat kaya yang ujung-ujungnya jualan e-book. Stoikisme itu filosofi hidup yang udah ada dari ribuan tahun lalu, tapi entah kenapa, banyak orang sukses yang ngerasa ini adalah senjata rahasia mereka. Kayak resep masakan warisan nenek, nggak dipajang di etalase, tapi diam-diam jadi senjata andalan. Dan lucunya, semakin hidup seseorang naik level, semakin dia ngerti pentingnya prinsip ini. Tapi justru, semakin naik juga kemungkinan prinsip ini mereka simpan sendiri, atau minimal nggak diumbar sembarangan. Kenapa? Karena stoikisme itu bukan gaya hidup yang wah, atau bikin lo kelihatan keren. Filosofi ini justru ngajarin lo buat nggak butuh kelihatan keren. Itu yang bikin dia powerful, simple, dalam, dan agak nggak seksi buat ditampilkan di feed sosial media. Lo bayangin gini deh, di dunia sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan, stoikisme itu kayak aplikasi ringan yang bisa bikin sistem lo tetap jalan lancar, walau RAM otak udah hampir penuh. Orang-orang sukses ngerti betul bahwa makin tinggi mereka naik, makin kuat angin yang bakal nerpa. Dan lo nggak bisa ngelawan angin dengan teriak lebih keras, tapi lo bisa belajar berdiri lebih stabil. Nah, stoikisme ngajarin fondasi itu. Fondasi buat berdiri tetap tegak walau dunia di sekitar lo runtuh pelan-pelan. Dan karena itu sifatnya sangat personal dan transformasional, nggak semua orang bisa langsung paham. Bahkan bisa jadi, sebagian besar orang baru nyari stoikisme saat mereka udah mentok, capek banget, overthinking, atau bahkan lagi di titik paling bawah hidupnya. Itulah kenapa gue bilang stoikisme ini kayak harta karun tersembunyi. Bukan karena dia disembunyiin dengan sengaja, tapi karena emang nggak semua orang bisa langsung klik sama idenya. Butuh momen, butuh pengalaman, dan kadang butuh kehancuran kecil dalam hidup biar kita mulai bertanya, gue harus gimana sih biar nggak gampang goyah? Nah, saat pertanyaan itu muncul, stoikisme biasanya jadi jawaban yang nongol diam-diam di sela-sela kegelisahan lo. Sekarang, mari kita ngomongin intinya. Apa sih sebenarnya yang bikin stoikisme itu beda? Apa yang bikin dia bisa jadi senjata andalan orang-orang yang hidupnya kelihatan kuat dan stabil? Jawabannya adalah satu konsep sederhana, tapi gila banget pengaruhnya. Fokus pada apa yang bisa lo kontrol, dan lepaskan sisanya. Kedengeran gampang ya? Tapi coba deh lo renungin. Berapa banyak waktu dalam hidup kita yang habis buat mikirin hal-hal di luar kendali? Mulai dari cuaca yang bikin kita ngedumel, sampai opini orang yang nggak bisa kita atur, tapi terus kita pikirin kayak lagu yang stuck di kepala. Di titik ini, stoikisme datang dan ngomong, lo boleh punya reaksi, tapi jangan biarin reaksi itu ngatur hidup lo. Ini bukan sekadar teori sabar dan pasrah. Stoikisme bukan ngajarin lo buat jadi orang pasif atau nyerah sama keadaan. Justru sebaliknya, dia ngajarin lo buat tangguh dengan cerdas. Misalnya gini, lo lagi ngerjain project bareng tim dan tiba-tiba satu orang ngilang tanpa kabar. Lo bisa pilih buat marah, panik, atau nyalahin dia. Tapi stoikisme akan bilang, lo nggak bisa kontrol dia, tapi lo bisa kontrol respons lo. Mau tetap kerja, adaptasi, atau tenggelam dalam drama, itu keputusan lo. Orang-orang sukses paham bahwa waktu dan energi mereka terbatas,
Jadi mereka latih diri mereka buat nggak buang-buang energi di hal-hal yang nggak bisa mereka ubah. Coba lo perhatiin dunia digital sekarang. Notifikasi jalan terus, berita buruk nongol tiap detik, komentar orang bisa masuk kayak peluru. Dan lucunya, kita sering lebih sibuk merespons dunia luar daripada mendengar suara dari dalam diri sendiri. Nah, stoikisme ngajarin lo buat pause, ngecek ulang, kayak punya semacam filter mental. Apakah ini layak gue pikirin? Apakah ini bagian dari kontrol gue? Kalau enggak, buang. Sederhana, tapi efeknya bisa luar biasa. Lu jadi nggak gampang ke-trigger, nggak gampang marah, dan yang paling penting, lu jadi punya energi buat hal-hal yang emang penting. Dan mungkin karena prinsip ini terlihat terlalu basic, makanya dia jarang dijual dalam paket motivasi yang bombastis. Padahal, justru kesederhanaan inilah yang bikin stoikisme relevan sepanjang zaman. Dari zaman Marcus Aurelius yang hidup di istana Romawi, sampai lo yang hidup di tengah notifikasi dan tekanan sosial modern, semuanya tetap berhadapan dengan satu hal yang sama. Bagaimana lo merespons hal yang di luar kendali lo. Orang sukses ngerti bahwa dunia ini kaotik, tapi ketenangan itu bukan hasil dari dunia yang tenang, melainkan hasil dari batin yang terlatih. Dan stoikisme adalah cara paling efisien, tanpa biaya langganan, tanpa ribet, buat ngelatih batin itu setiap hari. Sekarang kita masuk ke topik yang sering disalahpahami soal stoikisme. Emosi. Banyak orang kira stoikisme itu ngajarin kita buat jadi manusia tanpa rasa. Kayak robot yang ngeliat kejadian buruk cuma senyum dan bilang, "Saya tidak terganggu." Padahal itu salah besar. Justru, salah satu kekuatan paling hebat dari stoikisme adalah kemampuannya ngajarin kita buat kenal dan akrab sama emosi kita sendiri, tanpa harus jadi budaknya. Bukan denial, tapi disiplin emosional. Bukan pura-pura kuat, tapi benar-benar paham kapan harus merespons dan kapan harus melepas. Gini deh, misal lo lagi marah, dan lo ngerasa pengen banget ngelabrak orang yang bikin lo kesel. Dalam filosofi stoik, lo akan diajak buat berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Marah ini muncul karena apa? Apakah ini sesuatu yang bisa gue kontrol? Apakah tindakan gue nanti akan memperbaiki keadaan? Atau malah ngerusak semuanya? Nah, proses jeda dan mikir ini, yang kedengerannya sepele, itu yang bikin lo tumbuh. Lo bukannya nahan emosi sampai meledak, tapi lo ngajarin diri lo buat jadi pilot, bukan penumpang dari emosi lo sendiri. Itu sebabnya, para filsuf stoik besar, kayak Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, banyak nulis soal amarah, kesedihan, ketakutan, bahkan rasa bersalah. Mereka bukannya nggak punya emosi, mereka justru sangat jujur tentang betapa kuatnya pengaruh emosi dalam hidup. Tapi mereka tahu bahwa kalau lo nggak ngatur emosi lo, maka emosi lo yang akan ngatur hidup lo. Dan dalam jangka panjang, hidup yang dikendalikan emosi liar itu capek, kaos, dan penuh penyesalan. Sementara hidup yang dijalani dengan kesadaran, walau nggak selalu mudah, tapi jauh lebih stabil dan memerdekakan. Coba deh lo bayangin betapa kerennya bisa hidup kayak gitu. Bukan berarti lo nggak boleh sedih, nggak boleh marah, atau nggak boleh kecewa. Tapi lo punya jarak sehat antara lo dan emosi lo. Lo nggak kebawa arus ombak, lo bisa ngelihat ombak dateng, dan lo bisa milih buat ngapungin perahu lo dengan tenang. Dan karena lo tenang, lo bisa ambil keputusan yang lebih baik. Inilah yang ngebedain orang yang cuma pintar dengan orang yang bijak. Dan inilah yang ngebedain orang sukses yang cuma modal hoki dengan orang sukses yang bisa tetap kuat dalam jangka panjang. Bahkan di zaman modern, konsep ini masih banget dipakai. Psikolog dan ahli neuroscience juga ngakuin pentingnya regulasi emosi buat kesehatan mental dan pengambilan keputusan. Tapi yang menarik, para stoik udah ngomongin ini ribuan tahun lalu, dengan bahasa yang mungkin nggak klinis, tapi sangat manusiawi. Mereka tahu bahwa kendali diri adalah bentuk kebebasan tertinggi. Dan orang-orang sukses yang kelihatan kalem banget, itu bukan karena mereka nggak ngerasa apa-apa, tapi karena mereka udah latihan buat nggak asal bereaksi. Itu bukan sifat bawaan, itu hasil proses. Dan proses itu bisa dimulai oleh siapa aja, termasuk lo.
Nah, sekarang mari kita ngomongin satu hal yang agak mengejutkan. Banyak banget tokoh besar dan orang sukses yang diam-diam belajar dan menerapkan stoikisme dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak umbar-umbar. Kenapa? Karena stoikisme itu bukan semacam badge yang lo pakai buat pamer. Filosofi ini lebih ke arah kerja batin, bukan gaya luar. Dan justru karena sifatnya yang dalam dan personal, banyak dari mereka yang memilih buat menyimpan prinsip ini kayak senjata rahasia. Bukan karena pelit, tapi karena mereka tahu, stoikisme itu bukan cuma buat dibaca, tapi buat dijalani. Coba aja lo googling nama-nama seperti Bill Clinton, Tim Ferriss, Jack Dorsey, pendiri Twitter, bahkan tokoh militer macam James Stockdale, semuanya pernah ngaku kalau mereka belajar stoikisme dan ngerasa itu ngubah cara pandang mereka terhadap hidup. Bahkan, Ryan Holiday, penulis The Daily Stoic, secara khusus menulis buku yang jadi pegangan para profesional, atlet, dan pebisnis. Mereka semua punya satu kesamaan. Hidup mereka penuh tekanan, penuh ketidakpastian, dan mereka butuh filosofi yang bukan cuma indah di kata-kata, tapi beneran berfungsi saat hidup lagi kacau. Bayangin lo ada di posisi pemimpin negara, CEO startup miliaran dolar, atau atlet kelas dunia. Lo disorot 24 jam, keputusan lo bisa berdampak ke ribuan, bahkan jutaan orang. Gimana lo bisa tetap waras di tengah semua itu? Lo nggak bisa ngandelin semangat doang. Lo butuh filosofi yang bisa jadi kompas batin. Dan disitulah stoikisme masuk. Filosofi ini ngajarin mereka buat bedain mana hal yang bisa dikontrol, mana yang enggak. Buat tetap fokus pada tindakan terbaik, bukan hasil akhir. Buat ngadepin hinaan atau pujian dengan kepala yang tetap dingin. Dan yang paling penting, buat tetap manusiawi. Di dunia yang makin sering nggak manusiawi. Tapi anehnya, prinsip ini jarang banget masuk ke kurikulum sekolah, motivasi harian, atau video self-help yang viral. Mungkin karena stoikisme nggak jual mimpi instan. Dia nggak janjiin lo bakal jadi kaya dalam seminggu, atau langsung bahagia seketika. Stoikisme itu slow burn, kerja pelan, tapi hasilnya dalam dan tahan lama. Dia bukan obat, tapi gaya hidup. Dan gaya hidup ini, diam-diam jadi fondasi yang sangat kokoh buat mereka yang pengen hidupnya stabil, tenang, dan penuh makna. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang kuat menghadapi ketidaksempurnaan. Jadi, kalau lo selama ini ngerasa iri sama orang-orang yang kelihatan udah beres aja hidupnya, bisa jadi mereka punya prinsip ini di saku dalam mereka. Dan kabar baiknya, lo juga bisa punya itu. Stoikisme bukan eksklusif buat elit, bukan cuma buat mereka yang udah sukses. Filosofi ini tersedia buat siapapun yang mau belajar mengelola batin, bukan menunggu dunia jadi ideal dulu baru tenang. Karena pada akhirnya, bukan soal siapa lo sekarang, tapi apakah lo mau jadi orang yang lebih kuat dari dalam. Dan stoikisme bisa jadi salah satu pintu masuknya. Akhirnya, kita sampai juga di titik yang paling penting dari semua ini. Kenapa stoikisme justru makin relevan di zaman sekarang? Zaman yang serba cepat, penuh tekanan, dan kadang terlalu ribut buat kita bisa dengar suara hati sendiri. Lu tahu nggak, salah satu ironi paling besar di era modern ini adalah kita punya segalanya, tapi tetap sering ngerasa kosong. Punya akses informasi 24 jam, tapi makin bingung harus percaya yang mana. Bisa terhubung sama siapa aja, kapan aja, tapi tetap ngerasa kesepian. Nah, ini bukan soal kurangnya fasilitas atau teknologi. Ini soal banyaknya gangguan yang bikin kita susah banget buat tenang di dalam. Dan stoikisme hadir sebagai filosofi yang bisa bantu kita ngurangin noise dan kembali ke inti diri sendiri. Lo nggak harus jadi filsuf buat mulai ngelatih stoikisme. Lo cukup mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat ada sesuatu yang bikin lo marah, jangan langsung ngegas. Tanya dulu ke diri sendiri. Apakah ini dalam kendali gue? Kalau enggak, tarik napas dan lepaskan. Atau saat lo ngerasa hidup lo stagnan, jangan langsung panik. Fokus ke hal yang bisa lo kerjain hari ini, sekecil apapun. Karena, menurut para stoik, satu-satunya waktu yang betul-betul lo punya kendali penuh adalah sekarang. Bukan kemarin yang udah lewat, atau besok yang belum tentu datang. Lo hidup di hari ini.
Dan apa yang lu pilih hari ini bakal ngebentuk karakter lu di masa depan. Dan mungkin lu mikir, tapi kan susah, ya? Ya jelas, sama kayak nge-gym. Lu nggak bakal langsung six pack dalam semalam. Tapi setiap kali lu latihan, tiap kali lu nahan diri buat nggak bereaksi, tiap kali lu sadar dan memilih buat bertindak bijak, itu satu set mental yang bikin lu makin kuat. Dan kayak otot, batin juga bisa dilatih. Bedanya, hasil dari latihan batin nggak selalu kelihatan di cermin. Tapi lu bakal ngerasa sendiri. Lu lebih tenang, lebih fokus, lebih jarang drama. Bahkan lu bisa mulai ngerasain makna dalam hal-hal kecil yang dulu lu lewatin gitu aja. Kedewasaan itu bukan tentang umur, tapi tentang kemampuan lu buat tetap tenang dalam kekacauan. Dan stoikisme ngajarin lu itu tanpa drama, tanpa embel-embel motivasi palsu. Dia nggak janjiin hidup yang bebas masalah, tapi ngajarin lo cara menghadapi masalah dengan kepala tegak dan hati yang stabil. Karena pada akhirnya, dunia nggak akan pernah sepenuhnya ramah. Tapi kalau lo bisa ramah sama diri sendiri dan ngelatih batin lo buat lebih tangguh, lo nggak butuh dunia yang sempurna buat bisa hidup damai. Lo cuma butuh batin yang nggak gampang goyah. Jadi, gimana? Lo masih ngerasa stoikisme itu cuma buat filsuf berjanggut dari zaman kuno? Atau lo mulai ngerasa, iya juga ya, ini bisa gue terapin di hidup gue sekarang? Kalau iya, maka selamat, lo udah mulai langkah pertama. Karena stoikisme bukan soal hafalan kutipan Marcus Aurelius atau tampang serius ala Seneca. Stoikisme itu soal pilihan kecil yang lo buat setiap hari. Pilihan buat mikir dulu sebelum bereaksi. Pilihan buat fokus ke hal yang lo bisa ubah. Pilihan buat bilang, gue gak bisa ngontrol dunia, tapi gue bisa ngontrol cara gue ngadepinnya. Kalau lo suka konten kayak gini, yang bukan cuma nambah wawasan, tapi juga ngajak lo buat mikir dan berkembang, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita bakal terus bahas filosofi hidup yang down to earth, bisa lo bawa ke keseharian, dan pastinya bikin lo makin tahan banting di tengah dunia yang makin absurd. Dan kalau lo ngerasa video ini bisa berguna buat temen lo yang lagi overthinking, lagi ngerasa dunia terlalu bising, atau bahkan yang lagi nyari jawaban atas hidup yang makin ribet, share video ini ke mereka. Karena siapa tahu, satu video stoik ini bisa jadi awal dari hidup yang lebih tenang buat mereka. Terakhir, coba tulis di kolom komentar, hal apa yang paling sering bikin lo stres? Dan gimana cara lo biasanya ngadepinnya? Gua pengen tahu, dan mungkin dari situ, kita bisa bahas bareng di video-video berikutnya. Karena di sini, kita bukan cuma belajar bareng, kita juga tumbuh bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, lo gak perlu dunia yang sempurna buat hidup tenang. Lo cuma butuh kendali atas diri sendiri. Stay stoic, bro.